Halo, jumpa lagi bersama saya Ben Kamaru. Saya akan memberikan sebuah permenungan dari sebuah buku yang saya baca. Salah satu babnya berjudul Melampaui Apa Yang Kamu Lihat. Mari kita dengarkan bersama. Apakah engkau pernah bertanya-tanya apa yang tersembunyi di hati orang? Tentang apa yang membuat mereka berbuat seperti itu, tentang nilai dan keyakinan mereka, tentang pertarungan yang mereka perjuangkan, pertarungan yang berakhir dengan kemenangan atau dengan kekalahan, atau perjuangan mereka untuk menemukan seseorang yang sedang mereka perjuangkan. Apakah engkau pernah bertanya apa yang ada di balik setiap senyuman para pemberani? Atau apakah kau hanya melihat penampilan luar seseorang dan menganggap engkau tahu apa yang perlu engkau tahu? Kenyataannya, kita sering lupa bahwa setiap orang memiliki masa lalu yang menjadikan mereka seperti sekarang. Kita lupa bahwa gambaran yang kita dapatkan dari kehidupan seseorang hanyalah salah satu dan tidak bisa dijadikan gambaran untuk menilainya. Mengapa kita melakukan itu? Apakah karena lebih mudah menilai buku dari sampulnya? Apakah lebih nyaman? Dan itu berarti kita harus melihat diri kita seperti itu juga. Kita akan khawatir bagaimana memperindah bagian luar diri kita dan tidak pernah khawatir bagaimana memperbaiki diri kita dari dalam. Ini adalah masalah serius yang harus kita hadapi. Kita berpikir seperti itu karena lebih mudah peduli pada bagaimana orang melihat kita daripada peduli siapa kita sesungguhnya dan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kita merumuskan seluruh keberadaan kita dan seluruh nilai kita ke dalam bagaimana orang lain memandang dari luar. Jangan pernah berpikir bahwa detik yang engkau gunakan untuk merenung dan berpikir tentang hidupmu sendiri adalah sebuah tindakan egois. Buatlah dirimu menjadi apa yang kau inginkan. Jangan biarkan dirimu menjadi apa yang tidak engkau inginkan. Teman-teman, saya ingin menyampaikan sebuah coretan singkat, menyampaikan sebuah renungan saya setelah saya membaca sebuah bab tersebut. Saya seringkali hanya melihat seseorang berdasarkan apa yang ingin saya lihat saja. Hari ini dia kok tampak muram. Wah, masa hidup lu cuma sekali kok wajahnya muram banget seperti itu? Ketika bertemu seseorang yang marah-marah, tidak seperti teman-teman yang lain yang hari ini sedang berbahagia, saya malah bertanya seperti ini. Ada yang salah dengan dirimu, bro? Kenapa kok lu gitu amat sih? Baper amat jadi orang? Begitukah seharusnya saya memperlakukan orang lain berdasarkan ukuran yang saya gunakan? Setelah membaca cerita tersebut, saya mulai menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai pertarungannya sendiri, mempunyai perjuangannya sendiri yang tidak saya ketahui. Apakah dia sedang berjuang, apakah dia menang, atau memang pada saat itu dia sedang dalam keadaan kalah. Saya berpikir kalau saya salah jika hanya melihat penampilan luarnya saja dan beranggapan saya sudah pas untuk menghakimi keadaannya. Gambaran teman atau sahabat saya pada hari itu hanyalah sebuah frame yang terlalu kecil yang tidak bisa menggambarkan keseluruhan hidup atau kepribadiannya. Sepertinya sangat mudah bagi saya untuk menilai isi buku hanya berdasarkan sampulnya saja. Apa yang saya lihat pada detik ini atau pada saat ini bukanlah sebuah kesimpulan tentang siapa dirinya.
apakah saya juga akan menerima pandangan orang lain jika ukuran yang saya gunakan dikembalikan kepada saya? Apakah saya berani untuk menerima kenyataan tentang diri saya sendiri dan membiarkan orang lain menilai sesuatu yang ada dalam diri saya sendiri yang mungkin saya sendiri tidak mengetahuinya? Kadangkala saya hanya berusaha untuk memperindah penampilan luar diri saya saja, entah itu menggunakan pakaian yang bagus, entah itu keberadaan saya, sehingga saya berusaha ingin diakui oleh semua orang. Seolah-olah cap yang diberikan orang lain pada saya itulah yang utama, sehingga saya rela melakukan apa saja demi sebuah kata, "Wow, lu keren banget." Sehingga segala pujian itu mau tidak mau akan membuat saya lupa untuk memperbaiki diri saya. Saya sadar bahwa pujian yang diberikan kepada saya itu ibarat sebuah candu yang membuat saya hanya mengejar rasa itu, rasa ingin dipuji, sehingga saya malah menutup mata saya dan tidak melihat apa yang seharusnya saya lakukan. Saya kehilangan kendali dan menutup mata terhadap kenyataan yang sesungguhnya ada dalam diri saya. Apakah saya harus memperbaiki diri? Tentu. Karena hidup kita yang tidak sempurna ini sedang berjalan menuju kesempurnaan. Kita berusaha untuk mencapai apa yang nilai-nilai agama kita sedang kita perjuangkan. Hidup kita gak ada artinya jika menyimpang jauh dari apa yang seharusnya kita jalani. Melihat diri dalam segala kekurangan dan berusaha memperbaikinya bukanlah sesuatu yang egois. Ibarat seorang penebang kayu, perlulah ia duduk sejenak untuk mengasah kapaknya agar lebih tajam sebelum ia menebang kayu. Jangan sampai segala waktu terbuang percuma untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak penting. Sebelum engkau menguasai dan menaklukkan dunia, kuasailah, kenalilah, dan taklukkanlah dirimu sendiri. Karena itu sangat-sangat sulit, kawan. Dalam setiap perjalanan hidup saya ini, saya akui begitu banyak saran, nasihat, dan masukan dari orang lain yang bertujuan untuk membuat hidup saya lebih baik. Tetapi apakah itu akan mengubah diri saya? Tidak. Tidak, kataku. Yang bisa mengubah bukanlah sesuatu yang berasal dari luar atau orang lain, melainkan diri saya sendiri atau dari dalam. Bukan angin badai atau angin sepoi-sepoi basah yang akan membawa engkau pergi berkeliling dunia dalam sebuah perahu yang kecil. Tetapi tanganmulah yang akan membantumu mengelilingi dunia, sebab tanganmulah yang memegang kendali atas perahu kecil itu. Saya yang sekarang ini adalah hasil perjuangan yang begitu berat yang sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Jangan biarkan diri saya menjadi sesuatu yang tidak saya inginkan, karena saya tidak pernah mengenal diri saya. Di akhir ini saya ingin mengatakan sesuatu kepada para pendengar. Aku mungkin tidak selalu menang, tetapi aku selalu bertarung. Saya Ben Kamaro, Mirror Podcast.